Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bima bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah bicarakan tentang salat yang luput baik uzur maupun tidak uzur. Kedua-dua itu wajib diqadha. Yang kedua, yang lalu sudah kita baca tentang wajib di atas orang yang mempunyai anak, menyuruh mereka untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukakan apabila mereka meninggalkan salat apabila sudah sampai umur 10 tahun. Yang kedua, wajib juga mengajarkan mereka tentang pokok-pokok agama menyangkut dengan halal haram dan akidah yang benar, yaitu i'tiqad 50 dan tentang nubuwah, identitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita coba baca tentang sholatul jamaah. Fi bayani ma yata'allaqu bis sholati min haitsul jamaah min syurutiha wa adabiha wa makruhatiha wa musqitatuha. Pasal ini pada menyatakan sesuatu perkara yang menyangkut dengan salat min haitsul jamaah, di segi jamaah. Ini bukan di segi sah salat atau batal salat, tapi yang dibicara di sini adalah menyangkut dengan jamaah min syurutiha, yang terdiri daripada segala syaratnya berjamaah. Jamaah itu ada syarat. Wa adabiha, dan adab-adabnya salat berjamaah. Wa makruhatiha, dan makruhnya, makruh berjamaah atau yang menyangkut dalam salat berjamaah. Wa musqiqatiha, dan yang menggugurkan salat jamaah. Jadi banyak hal yang menyangkut dengan jamaah yang dibicarakan di sini. Jika pun tidak semuanya tuntas, kita akan membaca pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wa haqiqatul jama'ati huna al-irtibatu al-hasilu bainal imami wal ma'mumi walau wahidan. Hakikat jamaah adalah keterikatan yang walau wahidan, sekalipun makmum itu seorang diri. Jadi terikat antara salat imam dan makmum, walau makmumnya seorang, itu sudah disebut jamaah. Wahia min khasaisi hadhil ummati. Salat jamaah itu khususiat umat ini, yaitu umat
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal Jum'ati, sama seperti salat Jumat, wal Idaini, dua salat hari raya, salat dua hari raya, wal Kusufaini, salat dua gerhana, wal Istisqai, salat minta hujan. Jadi salat Jumat, salat dua hari raya, salat gerhana, salat minta hujan itu khusus umat Muhammad. Demikian juga salat berjamaah. Wa hikmatu masyru'iyatiha qiyamu nidhamil ulfati bainal musallina. Hikmah disyariatkan salat jamaah itu supaya tegak nidhamul ulfah, tegak sebuah kesatuan organisasi yang saling mencintai bainal musallina, di antara orang-orang yang salat. Jadi disyariatkan salat jamaah ini supaya terjalin organisasi di antara musallin yang di sana akan tumbuh ulfah, tumbuh cinta kasih sayang antara sesama musallin. Walidha syuri'atil masajidu fil mahali liyahsulat ta'ahudu bil liqa' fi awqatis shalah bainal jirani. Karena itu akan masjid pada tempat-tempat yang ada penduduk supaya menghasilkan pertemuan di antara tetangga fi awqatis salat, pada waktu salat. Jadi kenapa disyariatkan masjid itu di tengah-tengah penduduk? Nah, ini supaya hasil pertemuan di antara tetangga selalu 5 waktu pada ketika waktu-waktu salat. Jadi kita dengan tetangga satu hari bisa ketemu 5 kali kalau seandainya kita melakukan salat berjamaah. Wali annahu qad ya'lamul jahilu minal alimi ma yajhaluhu min ahkamiha. Dan yang kedua, kadang-kadang orang yang tidak tahu akan mengetahui ilmu daripada orang yang alim sesuatu yang tidak dia ketahui daripada hukumnya salat. Nah, jadi faedah yang kedua salat jamaah adalah untuk menambah ilmu bagi orang yang belum mengetahui tentang hukum, baik yang menyangkut dengan hukum salat atau yang menyangkut dengan hukum berjamaah. Jadi kadang-kadang kita tidak semuanya menguasai tentang syarat salat. Tidak semuanya kita menguasai tentang pekerjaan yang membuat salat kita batal. Ketika kita berjamaah, ada orang yang alim, ada orang yang sudah mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Maka dengan sebab kita salat jamaah, orang yang alim itu akan bisa mengajar atau mengingatkan orang-orang yang tidak tahu tentang syarat-syarat salat atau syarat-syarat berjamaah. Contohnya seperti masbuk. Masbuk, yang disebut dengan masbuk adalah orang yang tidak mendapat waktu membaca Fatihah ketika imam masih dalam keadaan berdiri. Itu disebut masbuk. Jadi bagi orang yang masbuk, ketika imam sudah ruku', itu tidak dibenarkan lagi bagi masbuk menghabiskan bacaannya, tapi langsung dia mengikuti
imamnya pada ruku agar mendapat tumakninah bersama ruku imam. Ketika tidak dia dapat tumakninah bersama ruku imam, maka rakaatnya tidak dihitung. Jadi banyak juga jamaah yang kita lihat dia masbuk, tapi begitu imam ruku dia tetap menghabiskan Fatihahnya sampai imam i'tidal. Ketika imam sudah i'tidal baru dia ruku. Ini dia salam bersama imam. Dia habiskan solatnya sama dengan habis imam. Jadi puji salim 3 dengan imam salim. Padahal di gomnya narakaan gahana merumpok. Karena pakon, karena hana mutume tumakninah bersama tengku imam. Karena hana merumpok tumakninah bersama tengku imam. Jadi rakaat gonyan dianggap kurang, tapi dia tetap salam bersama imam. Ini sebagai contoh. Ketika ada orang yang alim di sampingnya, pasti dia akan mengingatkan. Idrono payah tamah sabar rakaat karena bunau hana murpa tumakninah dalam ruku imam. Ya, Najid menganggap bahwa sholat jamaahnya sunat, Fatihahnya wajib. Jadi baik taruku 3 dengan ruku imam tetap payah dapat habis Fatihah. Nyan pemahaman yang keliru. Ya, keliru. Karena beda hukum makmum muafik, yaitu yang merumpok wate menghabiskan Fatihah ketika ada imam. Yang kedua dengan makmum yang masbuk. Masbuk adalah imam yang tidak dapat waktu membaca Fatihah sampai selesai pada saat ketika imam berdiri. Wali anna maratiban nasi mutafawitatun fil ibadah fata'unu barakatul kamili 'alan naqisi. Yang ketiga, manfaat salat berjamaah karena martabat manusia itu mutafawitah, ada kurang lebih plus minus bahasa Cina. Fil ibadati dalam ibadah. Jadi martabat getanya dalam beribadah nah lebih kurang. Ada lebih si A kurang si B, baik adabnya, baik khusyuknya, baik lain-lain. Jadi itu tidak sama. Artinya kualitas ibadah di antara jamaah itu beda-beda. Fata'udu barakatul kamili 'alan naqisi. Maka keberkatan orang yang sempurna ibadah akan mengalir kepada orang yang kurang ibadah, yang kurang kualitas. Fatakmulu salatul jami', maka di situ akan mendapat kesempurnaan salat semua jamaah. Jadi keberkatan salat orang yang punuh hak-hak salat gepubut nyan akan mengalir kepada getanya yang salat getanya kadang-kadang mereh. Ya. Waqad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun, dan sungguh datang hadis banyak tentang kelebihan salat jamaah. Minha khabarul muttafa'alih, di antaranya ada hadis yang ittifaq, yang muttafa'alih, yaitu daripada Anas, man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahijjatin. Orang yang datang kepada salat 5 waktu dalam berjamaah, maka pahalanya seperti sekali berbuat haji.
Wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Orang yang mendatangi salat berjamaah, salat sunat seperti salat 2 hari raya, salat 2 gerhana yang disunatkan berjamaah, salat tarawih, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya seperti berbuat umrah sunat. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Anas pula, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa yang salat 40 hari. Nah, di sini tidak disebut subuh, 40 urau. Jadi ban 5 enggak berarti. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang salat 40 hari pada berjamaah, yudrikul takbiratal ula, yang mendapat ia takbir imam yang pertama. Jadi merumpak takbir tungku imam kan masbuk. Ya, itu mungkin dika akan merumpak fadilat takbiratul ihram. Karena fadilat takbiratul ihram ini begitu ra tungku imam abih Allahu Akbar, ra tungku imam selesai, nyan getanya makmum langsung alih Allah. Ya, nyan merumpak fadilat takbir. Ya, leh ke takbir tengku imam abih hara tengku imam manteng di getanya tapupah-pupah sehingga tengku imam kabeh doa iftitah titingah baru tamlai. Nyan berarti di getanya luput fadilat takbiratil ihram. Di dalam hadisnya kepegah yudrikut takbiratal ula, dapat takbir pertama. Takbir pertama yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Nyan 40 huruf lagi nya. Kutiba lahu bara'atani, dituliskan baginya oleh Allah akan 2 kelepasan. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. 1 kelepasan dari api neraka dan 1 lagi kelepasan daripada munafik, artinya dari sifat munafik. Ya, nyo fadilat sembahyang berjamaah 40 huruf yang mendapat takbiratil ihram tengku imam. Makanya orang ibadah haji tak dengar-dengarkan merumpa arba'in, bermerumpa arba'in putra arba'innya yang ke salat 40 watai punya ide. Nyo kan 40 watai 40 urau punya ide 40 watai 40 watai 8 urau. Nyopat dalam hadisnya bukan 40 waktu tapi 40 hari. 40 huruf semayang berjamaah merumpak takbiratul ula, takbir pertama. Nyan fadilaji lepas daripada neraka dan lepas daripada munafik. Ya. Waqad kana salafu ya'udduna fawati salatil jamaati musibatan. Ulama-ulama salaf, orang-orang salaf, para sahabat menghitung, menganggap tinggal salat berjamaah itu merupakan musibah. Jadi urung-urung salaf, para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in nyan urang nyan menyeluput salat berjamaah nyan kagak anggap le urang nyan
musibah. Waqad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila haitin lahu, yakni hadiqata naqlin, faraja'a waqad sallan nasu salatal asri. Nah, ini terjadi pada sebahagian sahabat, yaitu pada satu hari dia keluar ke kebun kurma. Ketika dia kembali, Rasulullah bersama jamaah jamaah qad shalla salatal asri, sudah melaksanakan salat asar. Faqala maka dia berkata, ana lillahi fatatni salatul jamaati ushidukum alayya anna haiti alal masakin sadaqatan. Dia mengatakan, gara-gara kebun itu telah meluputkan salat jamaah satu waktu bagi saya. Saya persaksikan kepadamu bahwa sungguh kebun saya semuanya itu saya sedekahkan kepada miskin, agar tidak lalai dengan kebun itu yang membuat salat berjamaah luput satu waktu. Nyan urung awai. Malah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang gagal gasien. Gagal gasien. Hana gitu, pelaku begasien. Jadi dia itu gagal miskin. Jadi satu waktu dia Abdurrahman bin Auf itu satu waktu dia tinggal salat berjamaah ketika dia menghitung barang 400 ekor unta, bertuh boh unta jiwo barang dari Syam. Jadi pas semayang asa kita mau barang kake ba hitung dang preh biliung barang yo bertuh unta ka lewat salat berjamaah. Rasulullah ditanya oleh Abdurrahman, pu yang dia longgan tahu untuk menempel fadilat salat berjamaah. Kata Rasulullah, andai kata bumi dan isi bumi kau berikan pada jalan Allah, tidak bisa mengganti satu waktu fadilat salat berjamaah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bertuh unta serta barangnya serta lamiatnya, bahasa yang supir ji ban bertuh unta barang-barang dia tuh unta mandum gesadakah fi sabilillah supaya getempe gadah fadilat salat berjamaah satu waktu. Jadi maksud daripada gagal miskin igonya iban cara begetiannya. Ledah urusan yang kaya ada. Aduh dengannya. Gejuk tu mandum harta gegop. Rupanya Allah Taala kagak menyanyi saboh tajuk 30 bala. Dia tergejuk gegop tamah lilau. Sehingga dia nyebasarnya orang Arab stres karena hanya tinggal tu. Kaji Pak Munir jenis tes gagal kan. Bancara begatian wakah mendung juga mesti hikum lazah kan. Budaya. Tanya ya begatian. Ya Abdurrahman stres dengan gatian. Ketika dia bersedekah bertambah. Jadi kibancara. Ini fadilat salat berjamaah. KB yang menyangkut dengan fadilat. Cuma yang yuk. Buka baik, Pak Muhammad. Ini sudah menarik masalah salat. Mungkin ada yang ingin bertanya.
Mungkin dari kamu soal dalam semayang wajib 5 rakaat 5 wawade so lebih gerdak kejar jamaah dengan khusyuk ya memang bandu aboh na kepentingan ya maka sebelumnya tak baca lepas salatul jamaati sunnatun muakkadah salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad ya. Sementara khusyuk sunat sunat khusyuk bak pendapat jumhur bak pendapat Imam Ghazali khusyuk salah satu syarat sembahyang apabila getanya ngan hanata salat berjamaah mati syiar artinya hanade syiar Islam karena tinggal jamaah katakanlah saboh kampung lancang garam ban Bandung gemu pegah-pegah menyata semayang berjamaah aku cuma tu mandum-mandum tu semayang di rumah mati-mati aku cuma tu nyan menghilangkan syiar kadah syiar nyan lebih diutamakan salat berjamaah daripada khusyuk artinya diperintahkan salat jamaah walau tidak khusyuk ada anak khusyuk juga yang penting bertedang jamaah apabila jamaahnya dengan tanya hana sidro han gadah syiar artinya di orang lain jid salat berjamaah khusyuk ya hai tem khusyuk yang kegedanya tanya wasai kata semayang berjamaah jika hang khusyuk nyan usahakan tanya tas semayang tirawat jid meninggalkan jamaah karena pendapat yang mengatakan khusyuk jid kesalah saboh syarat sah semayang yang diperhitungkan Imam Ghazali kepegah menyahana khusyuk batal semayang bila tak semayang hana khusyuk batal salat karena khusyuk itu menjadi salah satu syarat sah semayang bagi Imam Ghazali bukan bagi umum jumhur sehingga abang Imam Ghazali pernah gepara salat ikut Imam Ghazali Imam Ghazali ke imam abang ke makmum dia sedang dia salat abangnya mufarakah geniat para getanya wateli semayang kepun para gejawab oleh abang atikah mendarah dengan semayang berarti hayacin abang cuma hana gemulih agak getepu ati Imam Ghazali mendarah pakai mendarah rupanya Imam Ghazali sedang salat dia memikir tentang men perempuan hukum men urang inang momen nyan tinggal dalam salat jadi karena tinggal dalam salat tentang hukum men urinang mungkin abang ge na sifat karamah gedepu ka mendarah hati gepara karena pakon pendapat Imam Ghazali khusyuk je ke salat je ke syarat wate goknya hana khusyuk berarti ka batil semayang maka gepara je ke kesimpulan puara menyahan mati syiar nyan bagi ketanya lebih get terpilih khusyuk daripada berjamaah tapi menyamati syiar hajat tinggal khusyuk yang penting syiar be mati mungkin awalnya semayang wajib 5 wawade dan semayang sunat itu cukup banyak semayang wajib 5 wawade semayang dah yang paling pahala dan semayang sunat dah yang paling pahala apa lewat tamam mandum
Semayang wajib balik membawa le fala. Ya. Cuma nagu kul Allah hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Salat ustanya salat bak tengah. Bak pegah bak tengahnya mau terjadi itu beda-beda pendapat. Nah yang pegah salat subuh ya hidup bak tengah. Lehu asar menyelehu tak mulai pun. Tapi liung pun lehu asar dia ke subuh bak tengah. Mamanya asar pun tak liung. Asar pulau asar maghrib isya dia bak tengah. Ya. Dan yang pegah salat asar yang dia ke bak tengah. Ya. Salat usta salat asar. Ya, teman yang pegah bak Rasulullah dua boh salat yang berat ada orang munafik. Salat subuh dan salat isya. Nyan dua boh semayangnya berat di ada orang munafik. Ya, salat subuh karena dingin, salat isya karena dia pajobu rumah bagi kita tiga tu. Nyan dua boh yang berat. Menyatakan di seginya bahwa salat subuh lebih banyak pahala karena dia saat-saat terlena mangat dengan macam-macam lah. Maka Allah Ta'ala salah sabuhnya keperinganlah puas semayang subuh dua rakaat. Kemudian yang kedua benar salat sunat. Salat sunat puas yang paling lefala orangnya kalau dah pegah. Kalau dah pegah orangnya. Kebetulan belum baru Salat sunat yang paling lefahala adalah salat rawatib. Salat rawatib yaitu salat sunat ikut bagi fardu. Yang nomor paling le. Ya. Sementara salat tarawih menyatalah kedih bak ranking ke-8. Jadi salat rawatib nyan ranking pertama. Baru salat 2 hari raya. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Nah, kemudian sembahyang istisqa lakai ujian, sembahyang gerhana. Ya, nyan yang lebih utama. Kadang-kadang dikatanya ba'lid sembahyang tarawih tinggal sembahyang rawatib. Hana atau semayang sunat rawatib karena mengaik kubut rawatib. Padahalnya katalah cok. Ya. Demikian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormati Nabi Juru Selamat dan semua. Menyangkut dengan usul Nabi yang beliau sampaikan tadi, terutama orang kita salat berjamaah banyak berbagai macam warna baju, termasuk ada tulisan pilih ini, pilih itu. Itu bagaimana hukumnya Abi orang yang memakai baju berwarna-warni dengan tulisan-tulisan? Itu yang pertama Abi. Kemudian tadi Abi sampaikan fadilah begitu imam takbir, imam kita ikut, tapi jamaah duluan datang, begitu kita mau mengatur saat. Sesudah imam takbir, kadang-kadang imam sudah selesai baca Fatihah, baru masuk dalam saf. Apakah dia nggak masuk? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maka dalam mengatur saf ada jarak-jarak antara satu orang dengan orang lain. Kita bilang masuk Pak sebentar lagi. Dia takbir imam, dia ikut terus takbir, tapi saf terisi. Dia tunggu datang orang lain baru masuk. Bagaimana hukumnya dengan fadilah salat berjamaah? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ampun pura pernah khusyuk. Oh ya. Makruh urang pakai dan urang kalan. Makanya kiyu kalan pada tempat sujud. Be liar mata. Sebenarnya kan hanya pakaian-pakaian yang mutulis bahasa macam-macam tu. Kaligrafi yang ada di dinding masjid yang nampak ketika berdiri orang salat itu makruh juga. Jadi kalau kita mau buat
kaligrafi yang tinggi lah beb. Payah jangan ele baru ji baca. Nyokan man tengah semayang tu orang baca wa tasimu bihablillah. Kamu tulis di bab binte. Maka makruh. Tapegat kaligrafi bab binte masjid karena akan melalaikan orang salat. Apalagi ruang baca gop. Ya, jadi bagi katanya yang semayang makruh. Bagi orang yang pakai makruh juga memakai baju yang membuat hilang khusyuk. Bahkan sajadah yang menggambar-gambar ya, makruh dalam semayang di atas sajadah yang ditabungong karena tengah dalam semayang tengah tak mukir. Tangi yang lipat tentang lagi oleh cicin. Nyan pemandumnya mempengaruhi kepada khusyuk. Sebaiknya katanya kita usahakan tempat sajadah baju yang tidak mengganggu khusyuk ketika salat. Yang kedua, duluan datang duduk tekebi. Nyan ketika kau nyan takbir gepreh walad zalim, dia dianggap tetap masbuk, tapi dia melalaikan, meringan-ringankan fadilat takbiratul ihram. Tengku imam nagebi kewenangan. Orang yang biasa telat tekebi hanggebi preh baru kuat. Ya, kan tengku imam na tugas igonyan ketika orang masbuk igonyan bebagah tahat gebedah dari ruku. Allahu akbar ruku tengku imam. Na makmum Allahu akbar getekebi. Tengku makmum getekebi raya mangat tengku imam gedengar. Nyolong ban kutamang. Kemana ya? Nyan oleh imam ketika katanya makmum takalan tengku imam kaguruku tak tekebi beraya agar tengku imam ketahui tanya ban tak tekebi nyamek gebeda Allahu akbar na makmum depan iganya gepupanyang tasbih supaya iji mangai tu ruku baru gebeda menya gebeda laju hamur rakaat tapi menya makmum lagi nyan sabi-sabi nyan bagi tengku imam sunat baik Allahu akbar sami Allahu liman hamidah haju nya jerai nyan na kewenangan bagi tengku imam. Yang kelih antara saf dengan saf begitu imam takbir tapi anak rapat saf. Ya. Ya. Bagi orang yang kana bersama imam nyan ge usahakan berapat laju saf. Nyon tu akan merumpuk patah ile tadang saf ada merumpuk ukun insyaallah. Jadi bagi orang yang kana dalam nyan langsung ju gerapatkan saf. Jadi bele pu gepreh orang lain ladum naci orang hina kosong. Nyan tetap gethe kena bau ujung gepreh orang lain. Nyan nyan memutuskan saf gadah fahala saf berjamaah. Kami kami insyaallah bertemu kita sama Allah wallahu alam bissawab.